serta membangun kemandirian teknologi dan meningkatkan daya saing. Selain itu juga menjadi bagian bagi rantai pasokan global dengan mengembangkan kemitraan strategis global dan juga berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama untuk pengembangan ekosistem industri di dalam negeri. Tentu pertama kami mendorong ya kinerja keras dari DFIN-ID ini, karena kita tahu situasi geopolitik di dunia ini sekarang sedang ramai ya, apalagi ada perang di Eropa sana. Ini juga DFIN-ID ini harus diperkuat tentunya dengan pengajuan payment tunai sebesar 2 triliun ini mungkin belum bisa maksimal membantu PT LAN, industri atau DFIN-ID, di mana seperti kita tahu bersama jika membangun sebuah industri pertahanan ini membutuhkan sebuah investasi yang besar. Oleh karena itu juga sebagai catatan penting bagi PT LAN Industri atau DFIN-ID agar di tahun ini tentunya bisa lebih meningkatkan lagi pendapatannya, setidaknya mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 20,87 triliun sehingga bisa memaksimalkan segala program kerja, dan ini juga merupakan industri strategis yang tentunya didukung oleh Pak Presiden dan juga Kementerian Pertahanan. Lalu untuk Airnav, singkat saja Bu, Airnav ini kan sering kita dengar pada saat terjadinya ada musibah penerbangan. Di sini Ibu mengajukan PMN untuk untuk membeli atau melakukan revitalisasi mengenai mesin ATM system yang mungkin ini kurang familiar bagi kami. Namun ini pertanyaannya, mesin-mesin ini kalau misalkan dilihat dari halaman 7 ini semua usia yang kurang lebih 10 tahun ya. Ini memerlukan adanya peremajaan. Nah, pertanyaan saya ini apakah memang usia sistem ini ataupun barang produk ini usianya itu untuk direvitalisasi 10 tahun sekali atau bagaimana? Lalu yang kedua yang terpenting bahwa kita tahu bahwa Presiden Indonesia ini baru-baru ini juga mengatakan mengenai produk lokal ataupun membeli produk dari dalam negeri sendiri. Nah, ini ATM sistem ini, produk ini atau softwarenya ini apakah kita ini produk ini diproduksi oleh produsen dalam negeri atau memang ini barang dari luar? Itu menjadi pertanyaan juga, karena cukup lumayan kalau misalkan ini ternyata produk ini diproduksi oleh produsen dalam negeri, ini bisa menjadi pendapatan yang cukup baik bagi para pelaku usaha di dalam negeri. Lalu selanjutnya untuk Damri mungkin tadi sudah banyak disinggung oleh teman-teman. Yang pada intinya kita juga berharap Damri tentunya bisa terus memberikan kontribusi kepada masyarakat di rute-rute rintisan utamanya. Selanjutnya mungkin untuk ID Food sedikit saja. Ini di sini ada salah satu rencana penggunaan payment tunai ini untuk investasi penguatan perdagangan dan logistik pembangunan dan revitalisasi gudang untuk PT PPI ini sebesar 213 miliar. Nah, pertanyaan saya ini gudangnya di mana, logistiknya ini akan seperti apa, revitalisasi gudangnya ini juga sudah berapa lama? Ini kan kalau revitalisasi biasanya kan mungkin sama ya, ini rutin ya, sebetulnya pekerjaan rutin. Nah, ini saya ingin tahu mengenai pembangunan dan revitalisasi gudang PT PPI. Lalu mungkin tentunya ke depan kami berharap juga bahwa PTRN ini bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ya, mungkin itu juga bukan suatu perkara yang mudah, sebab pada tahun 2021 mungkin di rute yang lama mengatakan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi atau dijawab jika kita ingin mewujudkan ketahanan pangan. Tantangan tersebut dimulai dari rendahnya produktivitas sejumlah komoditas pangan, kemudian ketergantungan impor yang tinggi sehingga adanya mismatch geografis dari supply dan demand. Tapi saya juga cukup menarik bagi saya, yang saya garis bawahi tadi sebelumnya Pak Dedi mengatakan bahwa mental dan juga mindset daripada para
direksi maupun manajemennya ini perlu diperhatikan dan perlu dirubah supaya bisa ke depannya bisa lebih baik lagi. Sekian dari saja, itu saja pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan Pak Demer. Terima kasih pimpinan beserta teman-teman Komisi 6 yang saya hormati. Begitu juga rekan-rekan mitra BUMN yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Pertama, saya ingin ilustrasi sedikit bahwasanya memang negeri kita ini luar biasa. Kalau kita melihat kekayaan alamnya, baik itu dari atas tanah, di laut, bahkan udara kita sepanjang tahun ada. Ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, apalagi dengan pasar penduduk yang begitu luas juga. Ini merupakan anugerah yang luar biasa yang kalau kita melihat sekarang saatnya kita ini adalah menjadi pemain kelas dunia. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita melihat industri zaman dulu itu kan waktu baru ditemukannya uap, Eropa jadi berjaya, kemudian ada sistem ekonomi pasar uang Amerika yang berjaya, Eropa sudah sedikit boros dan sedikit mahal, ongkos produksinya akhirnya lari ke Jepang mahal, lari ke Cina, sekarang larinya ke ASEAN. Salah satu yang mempunyai potensi besar di ASEAN sebenarnya kita, terutama untuk teman-teman di RNI maupun untuk di PT LAN ya. Ke depan ini kita sangat menjanjikan untuk mengembangkan industri kita karena kita mempunyai kelebihan-kelebihan atau kita punya potensi-potensi yang luar biasa yang dikaruniai Tuhan kepada kita. Dan ini akan menjadikan kita tentu negara yang menurut para pakar konsultan internasional, ada McKinsey dan sebagainya, itu meramalkan kita negara yang menjadi kelima. Tapi kalau kesempatan-kesempatan, peluang-peluang ini tidak ditanggapi dengan baik, tidak kita ambil dengan baik, tentu ini akan menjadi malah menjadi bumerang, menjadi berantakan sendiri bagi kita. Nah, oleh karena itu saya dengan anggaran ini saya setuju, karena ini juga dalam rangka pagu indikatif. Nanti soal detailnya mari kita bicarakan ya, karena ini udah terlalu sering, ini hampir semua ini adalah pasien PMN kita dari tahun ke tahun. Jadi nah, sementara kita punya yang tadi saya paparkan itu, saya sengaja memaparkan tentang kekayaan alam, saja potensi pasar kita yang 250 juta. Itu adalah potensi-potensi yang tidak dimiliki oleh negara lain, tapi mereka survive gitu. Nah, itu artinya apa? Ada salah kita urus, salah manajemen kita dalam mengurus negeri ini. Saya mengikuti, kemudian saya ada juga pernah menjadi Banggar hampir 10 tahunan di Banggar. Memang ada kesalahan kemarin itu, Banggar itu di badan anggaran kita, Menteri Keuangan hanya menerima BUMN, Kementerian BUMN juga penyetorannya ke Banggar itu kira-kira 35 sampai 40 triliun. Ya, pengusulannya 30 lah sampai 40 triliun. Ketika pengusulannya 30 triliun ke setoran ke APBN, dikocok-kocok lagi oleh teman jadi 36 triliun gitu. Dan itu penugasannya untuk store keuntungan itu adalah setiap tahunnya itu juga. Kamu store sekian, kamu store sekian, kamu store sekian gitu. Saya lihat. Bahkan ada yang minta PMN disuruh store juga. Kan lucu. Orang lagi minta PMN, bukannya dijadikan kafek atau jadikan langsung ke modal kerjanya di situ, malah di situ store juga gitu loh. Karena usulan store-nya sekitar itu gitu. Saya lihat sekarang ini ada holding, mungkin lebih fleksibel lagi untuk akselerasi dari masing-masing perusahaan, mungkin saling mendukung, saling sinergi. Ya, ini harapan saya ke depan. Jangan sampai bisnis as usual seperti kemarin-kemarin gitu. Sehingga akhirnya apa yang menjadi harapan kita terhadap PMN ini ya sebegitu-begitu juga gitu. Bukan harapannya setorannya ke APBN, justru harapannya adalah harapan kita ke bagaimana
memacu pertumbuhan ekonomi. Betul apa kata tadi Pak Dedi itu bahwa kalau yang sudah bersaing dengan yang kecil-kecil itu, yang sudah bersaing dengan masyarakat nggak usah, ya kan? Karena apa? BUMN ini jangan bersaing dengan masyarakat, karena kalau pertumbuhan yang disebut dengan pertumbuhan berkualitas adalah pertumbuhan dengan pemerataan dan timbul pelaku baru. Nah, kalau BUMN-nya terus merajalela, itu namanya konglomerasi lagi di BUMN. Yang dalam reformasi kita hindari katanya konglomerasi dulu. Pak Harto nggak salah juga sih dulu konglomerasi itu kan karena Pak Harto ingin ada trickle down effect yang yang ditiru dari Jepang Sogososanya. Tapi industri kecilnya nggak jalan justru itu. Jadi industri besarnya ngambil semua sampai ke bawah, jadilah konglomerasi. Nah, sekarang saya minta BUMN ini jangan menjadi konglomerasi. Kedua, slogannya akhlak. Ya. Artinya penekanannya di situ sekarang. Pemerintah mempunyai uangnya dan selalu tiap tahun dikasih PMM, tapi kemudian kita dengan kekayaan yang luar biasa, kita masih import semuanya. Misalnya di pangan kita masih import semua gitu. Ini salahnya di mana? Begitu juga nanti kita akan menjadi teknologi listrik ke depan. Kita katanya punya bahan nikel yang besar di cadangannya untuk baterai dan sebagainya. Mungkin ini menjadi juga PR bagi PT LEN dengan jajaran di bawahnya untuk memanfaatkan teknologi terbaru. Dan teknologi listrik ini sangat menjanjikan masa depan karena energi yang murah dan kita memilikinya semua. Kita memilikinya semua, yaitu kita mempunyai sumber listrik yang banyak dari renewable energy. Ada matahari, ada air, ada panas bumi yang belum tergali dengan baik. Ini akan menjadikan negara kita sebenarnya negara yang sangat kuat untuk soal sumber daya. Sekarang kita mampu nggak untuk mengelola? Karena kalau sumber daya nggak mampu kita kelola, ya sama dengan tidak ada sumber daya. Gitu. Sama dengan itu yang saya ingin ingatkan. Kemudian kalau masalah airnaf, ini tolong mengancam keselamatan. Coba Ibu nanti jelaskan juga Bu tentang mengancam keselamatan ini teknologinya dari mana dan Ibu mau perbaiki kemana gitu. Mau pakai teknologi yang mana gitu. Ya, kami sempat ke Rusia kunjungan, kebetulan saya yang pimpin kemarin, ada juga penawaran dari mereka untuk bahwa mereka